Setelah diberlakukannya kembali PSBB transisi di DKI Jakarta, restoran dan rumah makan kembali bisa melayani pembeli makan di tempat. Meski demikian, pengelola diwajibkan mengatur kapasitas pengunjung dan sejumlah protokol kesehatan. Salah satu tempat makan yang kini sudah melayani pembeli untuk makan di tempat adalah Pujasera Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah pembeli memanfaatkan kelonggaran PSBB transisi untuk makan atau sekedar minum di tempat. Meski demikian, setiap satu meja kini hanya dibatasi maksimal 3 orang pengunjung. Selain itu, pengunjung juga wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk area tempat makan, serta penggunaan masker saat tidak sedang makan atau minum. Semua pedagang sudah menerapkan. Pedagang sudah menerapkan, pembeli yang datang ada yang masih membandel nggak nih? Misalnya masih duduk bergerombol gitu? Nggak ada sih. Sejauh ini udah? Sejauh ini aman-aman aja. Sejumlah warga menyambut baik dibolehkannya makan di tempat, namun dengan catatan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Kembali kepada kesadaran masing-masing. Kalau pengen sehat, selamat, ya patuhi aturan protokol kesehatan. Di Pujasera Metropol Jakarta Pusat, seluruh pengunjung yang datang diwajibkan tes suhu dan mencuci tangan sebelum masuk. Pengunjung yang datang dan pergi juga wajib didata untuk memudahkan tracing. Sejumlah pengunjung mengaku tidak keberatan dengan adanya prosedur ini. Kalau kita diinformasikan gitu terkait dengan penularan misalkan, itu kan juga baik juga untuk kita ya. Saya kira itu prosedur yang bagus. Tidak hanya protokol kesehatan yang ketat, pengelola juga mengatur beberapa aktivitas kontak fisik seperti daftar menu yang dapat diakses secara daring dan menyarankan pengunjung untuk membayar non-tunai. Sekarang ya udah mulai ya lumayan ramai lagi sih dari sebelumnya. Sebelumnya kan hanya take away aja. Take away ya nggak terlalu banyak, sepi banget dia yang datangnya. Kalau sekarang udah lumayan. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta per 12 Oktober lalu resmi memberlakukan kembali PSBB transisi di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi tempat makan yang dibolehkan kembali menjamu pelanggan di tempat saat PSBB transisi, kita menuju salah satu pusat jajanan di Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami, Nadia Raisa di Jalan Sabang. Nadia, apakah setelah PSBB transisi pusat jajanan kembali ramai pengunjung? Ya, April dan juga Anissa, hingga saat ini di kawasan kuliner Sabang, meskipun sudah diberlakukan kembali PSBB transisi, dan yang berarti dine-in ataupun makan di tempat sudah diperbolehkan, tetapi menurut pantauan kami di sini masih terpantau sepi. Bisa dilihat kios-kios yang ada di sini kebanyakan tutup, dan kios-kios yang buka pun tidak banyak dikunjungi oleh pembeli di sini. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan mewawancarai salah seorang pedagang di sini. Ya, selamat sore, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ocha. Bu, bisa diceritakan, mungkin kan sekarang sudah diperbolehkan untuk makan di tempat nih. Apakah ada perubahan? Sepertinya sih kurang begitu ada perubahan, Mbak. Karena mungkin baru 1 hari ini kan PSBB baru dibuka gitu lah. Kalaupun nanti mungkin butuh waktu juga untuk normalnya lagi gitu. Kalau untuk secara jual beli online, apakah mempengaruhi juga, Bu? Kalau online masih biasa aja, tidak mempengaruhi. Kalau online GoFood ataupun GrabFood-nya seperti biasa aja. Cuman yang makan di tempatnya ini gitu. Sejak pandemi ini bisa diceritakan mungkin penghasilannya menurun, biasanya berapa menjadi berapa, Bu? Dari 50% turun lagi ke 25%. Parah. Lalu harapan Ibu ke depannya seperti apa nih, Bu? Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kita kembali ke kehidupan yang normal kembali lagi seperti yang waktu sebelum ada COVID. Kan ini sudah diperbolehkan untuk makan di tempat ya, Bu. Terus ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi juga kah? Pasti. Tetap memakai masker, harus ada hand sanitizer, social distancing tetap. Cuman kan ini cuma yang diperbolehkan hanya makan di tempat saja kan. Soalnya COVID-nya belum berlalu sih sebenarnya kan gitu.
Oke, itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya Anissa, April dan juga pemirsa, meskipun sudah diperbolehkan untuk makan di tempat, tetapi di kawasan kuliner Sabang ini memang masih terpantau sepi. Tetapi tentunya ada protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan, yaitu menurut pantauan kami di sini di pintu masuk sebelum memasuki area ini telah dipasang pelang informasi untuk menggunakan masker, lalu juga diwajibkan untuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Selain itu juga di pintu masuk disediakan wastafel agar pengunjung yang datang tetap dapat menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Ya Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya dari Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Nadia.